Pak Ustadz, misalnya kita ya mau muwafik, kita nggak tahu, misalnya sholat zuhur kan nggak tahu nih si imam itu misalnya cepat atau lambat. Nah kita belum baca Fatihahnya, belum selesai nih, si imam udah ruku. Nah sedangkan makmum muwafik kan harus selesai Fatihahnya. Nah itu gimana itu? Kalau kita ngelanjutin Fatihah terus misalnya, keburu si makmum i'tidal. Nah, makanya di situ posisi imam jangan terlalu buru-buru kalau bisa untuk sholat yang sir ini. Nah, artinya ada tenggang rasa, biasa-biasa aja, tapi jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat kasihan juga di makmum. Ya, terlalu lambat kasihan juga di makmum. Jadi yang sedang-sedang aja. Supaya posisi imam, supaya posisi makmum ini bisa mengimbangi ya, apa yang dikerjakan oleh imam di dalam sholat. Ya, tadi melaksanakan takhaluf atau taqaddum imam, makmum mendahului imam atau makmum tertinggal 2 rukun, itu adalah bighairi udhrin, apabila tanpa udzur. Apabila tanpa udzur. Bagaimana kalau udzur? Seperti tadi, udzur itu halangan ya. Seperti udzurnya masuk kategori ta'adzurnya adalah karena lupa, awil jahli atau bodoh. Ya, bahwasanya kalau ketinggal 2 rukun itu bisa batal sholatnya. Itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak ngaji, dan mungkin baru masuk mualaf ataupun mau bertanya nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Ya, ataupun orang ini lupa ngejangkang ngelamun ya, imam sudah ruku, udah i'tidal, kita masih ngelamun gitu ya, posisi masih begitu, lupa ya. Itu bagaimana? Itu termasuk udzur. Itu sholatnya tadi yang penting ketemu dalam sujud yang kedua. Ukurannya yang penting masih ikut syukur sujud pertama dengan si imam keburu, atau sujud kedua dengan si imam bareng dengan si imam. Itu posisi. Kalau bahasanya ta'adzur, ada halangan, ada hambatan, baik karena lupa atau karena bodohnya si makmum. Kalau ketinggalan di sholat Jumat, rakaat pertama berapa? Ya, kalau si makmum ketinggalan sholat Jumat dengan si imam dalam Jumat ya, sholat Jumat 1 rakaat, itu bagaimana? Ya usolli aja sholli fardhul jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah dalam arti saya sholat pada Jumat 2 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum kan Allah Ta'ala. Sholat aja biasa. Nanti begitu dapat imam salam, kita nambah satu rakaat lagi. Nambah 1 rakaat lagi, karena rakaat itu ya ini masih itu. Kalau kita posisinya makmum masbuh, begitu masuk takbir, keburu Fatihah, dibaca Fatihahnya. Kalau nggak keburu, begitu takbir bar langsung ruku, nggak apa-apa. Yang penting ikut bareng dengan imam di posisi ruku. Kalau kebalikannya Pak Ustadz, misalnya kita ya mau muwafik, kita nggak tahu, misalnya sholat zuhur kan nggak tahu nih si imam itu misalnya cepat atau lambat. Nah kita belum baca Fatihahnya, belum selesai nih, si imam udah ruku. Nah sedangkan makmum muwafik kan harus selesai Fatihahnya. Nah itu gimana itu? Kalau kita ngelanjutin Fatihah terus misalnya, keburu si makmum i'tidal. Jadi kalau si imam kalau posisinya makmum muwafik ya, kalau posisinya makmum muwafik, yang penting masih kekejar ketika di dalam sujud yang kedua, walaupun tertinggal tadi. Oh, jadi kita kalau muwafik masih ada ini. Mungkin karena saking cepatnya si imam ya, kita sebagai muwafik terlalu kan kendor ya. Nah, gitu. Jadi yang penting tadi ketika sujud yang kedua
imam, kita udah masuk dari bareng dengan imam. Walaupun tertinggal 2 rukun. Kalau mafhum muwafiq. Kalau mafhum masbuk tadi harus masuk ke rukun pertama dengan si imam. Itu bedanya mas muwafiq dan masbuk. Ya. Kenapa kalau muwafiq itu toleransinya masa ininya lama ya? Karena tadi untuk menyempurnakannya dituntut harus sempurna pembacaannya. Maka dari itu kalau kita mampu muwafiq untuk khususnya sholat duhur, sholat asar yang bangsa sir, ya, kita ada gambaran bahwasanya kalau mampu muwafiq itu kan doa iftitah mungkin masih kebaca ya, bisa kebaca surat Al-Ta'awud, baca Fatihah, itu biasa. Adalah nanti terusnya wa taraddudu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin. Udah kan barang waktu kan cepet.